你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kansa Pilihan Sehira. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. NPM saya 092305000025. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju. Membuatnya saya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen Bapak Agus Purnama, Eskep Mkes. Baik semuanya, langsung saja kita ke pembahasan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan mereabsorpsi dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sistem urinaria adalah sistem organ yang memproduksi dan menyimpan serta mengalirkan urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Selanjutnya, fungsi sistem perkemihan. Yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen, urea, dan asam urat. Yang keempat, membantu hepar untuk mendetoksifikasi racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Selanjutnya, penjelasan anatomi sistem perkemihan. Yang pertama, ada ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medula dan terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan ginjal ini disebut dengan hilus renalis. Ukuran besar ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada ginjal wanita. Ukuran ginjal orang dewasa yaitu panjangnya sekitar 1,5 cm, lebarnya 6 cm, tebalnya 3,5 cm, dan beratnya 120-170 gram atau 0,4% dari berat badan. Ginjal ini terletak di sekitar vertebra T12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter di sebelah kanan. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsul renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada korteks, yaitu terletak di subfisial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron ini adalah unit terkecil dari ginjal. Yang kedua ada medula, terletak di legih profundus. Banyak terdapat ductuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Nefron dalam ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedularis, yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Yang pertama ada nefron corticalis, terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke zona luar medula. Yang kedua ada nefron juxtamedularis. Nefron yang glomerulurnya terletak di dalam korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Saraf ginjal ini terdiri dari 15 ganglion. Ginjal terdapat persarapan diri flexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Kelenjar suprarenal di atas ginjal menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison. Ginjal mempertahankan homeostasis, stabilitas volume, komposisi elektrolit, dan osmolaritas, konsentrasi zat terlarut atau CES, sehingga komposisi urin dapat bervariasi. Darah dialirkan ke setiap ginjal melalui arteri renalis dan keluar dari ginjal melalui vena renalis.
Darah yang melewati ginjal sekitar 1,2 sampai 1,7 liter per menit. Fungsi ginjal adalah yang pertama, mengatur volume air tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa. Yang keempat, mengekspresi sisa metabolisme. Yang kelima, produksi hormonal eritropoietin. Yang keenam, produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Anatomi sistem perkemihan yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari phloem ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Yang kedua, terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ medula terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ureter pada abdominalis, yaitu berada dari pelvis renal sampai menyilang dari fasa iliaka. Yang kedua, ureter pars pelvica, berada mulai dari pertilangan fasa iliaka sampai masuk kandung kemih. Lapisan ureter ini terdiri dari yang pertama, dinding luar jaringan ikatnya atau disebut dengan jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengahnya disebut dengan otot polos. Dan yang ketiga, lapisan sebelah kanannya disebut dengan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau disebut dengan vesika urinaria. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri supramatica, arteri hipogastrika, dan arteri fascicalis inferior. Persarafan ureter merupakan perjabangan dari plexus mesentericus inferno, plexus supramaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter ini terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai efferent dan nervus vagus. Anatomi sistem perkemihan yang ketiga yaitu ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih ini terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi untuk mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses pembuangan air kecil. Dinding kandung kemih ini terdapat 2 bagian besar, yaitu yang pertama ada badan disebut dengan korpus yang berbentuk ruangan yang berdinding otot. Yang kedua, leher disebut dengan kolum yang berbentuk corong. Saat kondisi penuh, bentuknya seperti telur ovoid dan apabila kosong seperti limas. Apex atau disebut dengan puncak vesika urinaria terletak di belakang simfisis pubis. Persarapan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis, medula plexus sarcalis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe persarapan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Selanjutnya, anatomi terakhir dari sistem perkemihan yaitu uretra. Uretra merupakan tabung yang mengeluarkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sphincter uretra, yaitu yang pertama sphincter externa, ada di atas ureter anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Yang kedua ada sphincter interna, terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria dewasa antara 23 sampai 25 cm yang fungsinya sebagai saluran produksi. Yang kedua, panjang uretra wanita antara 3 sampai 5 cm. Terletak di belakang simfasis pubis, miring sedikit ke arah atas, salurannya dangkal dari officium uretra interna sampai officium uretra externa. Selanjutnya, ada konsep berkemih. Konsep berkemih ini ada 4. Yang pertama ada urin, yang kedua ada karakteristik urin, yang ketiga pembentukan urin, dan yang terakhir yang keempat proses berkemih.
Penjelasan pertama mengenai konsep berkemih, yang pertama ada urin atau kita sebut dengan air seni. Adalah proses akhir dari sistem perkemihan atau kita sebut dengan traktur urinarius melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi, dan absorpsi oleh tubuli. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produk sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua ada karakteristik urin. Urin ini terdiri atas 95% air yang mengandung zat larut, yaitu zat buangan nitrogen, urea dari protein, asam urat dari katabolisme asam nukleat, dan keratinin, fosfat dalam jaringan otot. Yang kedua, asam kristal atau asam hipurat berasal dari produk pencernaan seperti sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, ada keton berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah kecil. Yang keempat, ada elektrolit berisi ion natrium, kalor, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Yang kelima, ada hormon atau katabolik hormon. Hormon katabolik ini secara normal ada dalam urin. Yang keenam, ada zat kimia lain berisi jenis toksin, pigmen, vitamin atau enzim dalam jumlah kecil. Normalnya urin berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan, berwarna kuning pucat dan pekat. Urin ini memiliki aroma khas amoniak dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Tingkat keasaman bervariasi dengan pH antara 4,8 sampai 7,5 tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila mengkonsumsi makanan tinggi protein akan meningkatkan keasaman urin. Berat jenis urin antara 1001 sampai 1035. Selanjutnya yang ketiga ada pembentukan urin. Pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama filtrasi atau disebut dengan penyaringan. Pembentukan urin ini dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi. Darah difiltrasi di glomerulus. Glomerulus ini akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsul Bowman. Hasil filtrasi di glomerulus ini disebut dengan urin primer, kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. Pembentukan yang kedua yaitu reabsorpsi atau disebut dengan penyerapan kembali. Setelah proses filtrasi dari glomerulus, terjadi proses penyerapan kembali di tubulus proksimal, tubulus distal, lengkung Henle, dan tubulus pengumpul. Sebagian besar hasil filtrasi akan diserap kembali di tubulus ginjal untuk dimanfaatkan tubuh. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Semua glukosa dalam darah yang melewati ginjal umumnya akan diserap kembali, namun pada pasien dengan diabetes, glukosa darah yang berlebihan akan tetap dapat difiltrasi atau keluar bersama dengan urin. Yang ketiga ada augmentasi atau disebut dengan sekresi atau pengumpulan. Adalah tahap terakhir pembentukan urin. Saat proses reabsorpsi terjadi, pada saat yang sama, zat sisa dan ion hidrogen mengalir ke tubulus ginjal. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan pH asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektrolit yang akan dikeluarkan. Urin kemudian dialirkan keluar dari tubulus nefron ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat berkemih. Konsep berkemih yang terakhir yaitu proses berkemih. Urin normal yang diproduksi ginjal sekitar 0,5 sampai 2 mili per menit yang dikontrol gelombang peristaltik. Secara fisiologis, ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berlangsung dengan normal, yaitu yang pertama, kapasitas kandung kemih yang adekuat, yang kedua, pengosongan kandung kemih yang sempurna, yang ketiga, berlangsung dalam kontrol yang baik, yang keempat, setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih bagian atas dan ginjal.
Proses berkemih terjadi melalui persarapan medula spinalis dan sistem saraf pusat. Pusat persarapan kandung kemih pada medula spinalis berhubungan dengan pusat mixti yang terletak pada batang otak bagian bawah persarapan aferen dan eferen. Proses berkemih melibatkan koordinasi yang kompleks antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Proses berkemih adalah siklus pengisian dan pengosongan kandung kemih. Langkah pertama kandung kemih secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350-500 mili. Otot kandung kemih akan merenggang dan mengirim impuls melalui saraf aferen ke medula spinalis. Sinyal ini akan diteruskan sampai pusat berkemih disusun saraf pusat, kemudian diolah di lobus frontalis, parietalis, dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen yang turun kembali ke medula spinalis. Ketika ureter mengalirkan urin, akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih sehingga sfinkter eksternal dan uretra akan bereaksi dan urin akan keluar. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang seluruhnya bersifat autonomik, tetapi dapat dihambat atau diserang di otak. Apabila proses berkemih dapat dilakukan, maka otak akan mengirim sinyal untuk menahan rangsangan mixti atau disebut dengan inhibisi. Sedangkan bila proses berkemih dapat dilakukan, maka akan timbul perintah pengosongan disebut dengan impuls fasilitasi. Baik, sekian penyampaian dari saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena manusia itu tidak luput dari kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua, terima kasih.